Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Khairunida Anwar dengan NIM 2310128220001. Hari ini saya akan mempresentasikan buku yaitu buku multis model yang sudah saya review kemarin. Nah, hari ini saya akan membawakan tema yaitu model problem based learning dalam pembelajaran IPS, karena sebelumnya di materi sebelumnya itu sudah membahas mengenai pengertian model pembelajaran problem based learning dan lain-lain, atau yang biasa disingkat yaitu PBL. Nah, kali ini saya akan menjelaskan model PBL itu di dalam pembelajaran IPS. Oke, sebelum masuk saya akan mengulang sedikit pengertian problem based learning ini. Jadi, problem based learning atau biasa disingkat PBL itu adalah salah satu model pembelajaran dalam pembelajaran IPS. Model pembelajaran ini tuh mensimulasikan permasalahan sosial untuk dianalisis peserta didik. Nah, jadi karena di IPS ini berdekatan sekali dengan interaksi sosial, masalah sosial, dan yang berhubungan dengan sosial, maka model pembelajaran PBL ini sangat cocok sekali dikaitkan dengan pembelajaran IPS, di mana dalam model pembelajaran PBL ini atau problem based learning ini peserta didik itu dapat menganalisis dan menelaah permasalahan sosial yang ada di sekitarnya melalui pembelajaran IPS, seperti itu. Sedangkan menurut salah satu artikel yang saya baca dan saya bandingkan dengan pengertian yang ada di buku, yaitu menurut Amir pada tahun 2010 waktu itu, beliau menyebutkan bahwa PBL dalam pembelajaran IPS ini adalah mengilustrasikan bagaimana peserta didik itu memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beliau itu berpendapat kalau misalkan dengan adanya PBL dalam pembelajaran IPS itu membuat peserta didik dapat memahami permasalahan atau masalah yang ada dalam hidupnya sehari-hari. Nah, jadi yang ada di sekitar mereka, seandainya ada masalah, mereka paham. Paham di sini adalah paham bagaimana si peserta didik itu dapat menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya sendiri, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah itu menurut buku yang saya baca, maksudnya pada bab itu di buku multis model ini, bahwa PBL itu tuh dirancang untuk membantu mengembangkan mengembangkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah pada peserta didik kayak gitu. Karena si buku multis itu mau bahwa peserta didik itu dapat belajar dan berperan sebagai orang dewasa gitu loh, yang bisa berpikir mandiri dan mampu berpikir sendiri gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya dalam pengalaman hidup yang nyata atau dengan simulasi, agar mereka tuh bisa hidup mandiri dan bisa menyelesaikan masalah. Dan pada intinya kesimpulannya itu adalah pada multis model ini, di buku multis ini menjelaskan bahwa PBL di dalam IPS itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat membuat peserta didik itu dapat berpikir secara dewasa dalam menyelesaikan masalahnya sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya mengenai multis model. Nah, jadi model pembelajaran meaningful teaching issue based on social capital model atau biasa disebut dengan multis model. Nah, jadi model pembelajaran multis ini itu biasa sering disebut multis. Nah, jadi multis model ini adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya membangun dan memanfaatkan modal sosial dalam proses pembelajaran. Modal sosial di sini itu adalah interaksi sosial atau masalah-masalah sosial
intinya itu yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Itu namanya model sosial. Nah, jadi di Mutis model ini menekankan bahwa setiap proses pembelajaran itu memuat adanya model-model sosial ini. Salah satunya adalah masalah sosial. Nah, setelah itu pada model Mutis ini itu tuh adalah suatu kerangka atau pendekatan pembelajaran yang terkonseptual dan sistematis, di mana si perancang model ini menginginkan para pengajar atau guru itu dapat memberikan pengajaran kepada peserta didik itu dengan pembelajaran yang baik dan lancar. Karena dalam Mutis model ini tuh dirancang tadi kan secara konseptual dan sistematis, jadi sesuai susunan sistematis seperti itu. Selanjutnya karena di setiap model-model pembelajaran yang lain, karena model pembelajaran itu tidak ada beberapa, nah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Itu ada 4 jenis atau ada 4 rumpun karakteristik yang berbeda dari setiap model pembelajaran yang ada. Nah, sedangkan pada pembelajaran PBL ini itu termasuk ke dalam salah satu karakteristik, yaitu model interaksi sosial. Nah, jadi untuk 4 jenis karakteristik yang saya maksud tadi itu ada 4. Pertama itu adalah model pengolahan informasi, kedua model personal, ketiga model interaksi sosial, dan yang keempat adalah model sistem perilaku. Nah, jadi yang PBL ini masuk ke dalam model ketiga, yaitu model interaksi sosial. Nah, selanjutnya pada model pembelajaran jenis interaksi sosial ini pun memiliki 2 asumsi pokok gitu loh. Nah, yang pertama itu adalah masalah sosial. Nah, masalah sosial di sini diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatan yang diperoleh di dalam dan dengan menggunakan proses sosial. Yang kedua itu adalah proses sosial yang demokratis, perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan masyarakat. Nah, untuk terus menerus seperti itu. Nah, setelah itu penambahan sintak pada model Mutis ini itu sebenarnya serupa dengan PBL. Nah, mereka itu serupa karena mereka itu sama-sama berlandaskan pada filsafat pendidikan, yaitu progresivisme dan konstruktivisme. Nah, 2 itu yang menyebabkan mereka itu serupa tapi tak sama. Nah, selanjutnya pada Mutis model ini juga itu menambahkan masalah teori teoritis belajar instruksional Brunner. Nah, jadi bukan hanya ada progresivisme dan konstruktivisme, tapi ada juga teori belajar instruksional Brunner. Nah, jadi si Brunner ini itu dia tuh berpendapat dia itu berpandangan itu sama atau selaras dengan Piaget. Nah, Piaget. Nah, di mana dia itu menegaskan bahwa pembelajaran itu secara penemuan. Nah, jadi itu peserta didik disuruh untuk mengolah atau menemukan hal baru, setelah itu diolah dan menjadi satu hasil dalam keadaan baru. Maksudnya itu kayak menciptakan satu hal atau satu proyek yang baru kayak gitu, penemuan baru gitu, bukan proyek sih ya, penemuan baru seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.